ada beberapa hal yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pada acara Pusaka 2020, mahasiswa baru mengenakan dress code sesuai yang sudah ditentukan. Kemudian, yang kedua, sebelum kita memulai acara Pusaka 2020, diharapkan kepada mahasiswa baru dapat mengikuti acara ini dengan tenang dan hikmat. Yang ketiga, diharapkan juga kepada seluruh panitia dan mahasiswa baru untuk mengaktifkan kamera selama acara berlangsung. Yang keempat, selama acara berlangsung, jika ada yang ingin izin ke toilet atau keperluan yang mendesak, silakan izin melalui room chat. Dan yang kelima, akan ada games dengan hadiah menarik, jadi silahkan diperhatikan dengan baik pemaparan oleh dosen dan Akang Teteh panitia. Terima kasih, selanjutnya saya serahkan kepada Adinda. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang kami hormati Bapak Yohanes Jasmadi, SEMM, selaku Ketua Prodi D3 Akuntansi, dan Ibu Rima Sundari, SEMAK AKCA, selaku Ketua Prodi D4 Akuntansi Keuangan, dan yang kami hormati Bapak Ibu dosen dan staf sekalian. Yang saya sayangi seluruh panitia dan jajarannya beserta Mojang Jajaka Akuntansi 2020. Dan yang saya banggakan adik-adik maba Akuntansi 2020. Saya selaku MC beserta rekan saya Betsy Amelia akan memulai acara kita, yaitu Pusat Perkenalan Akuntansi 2020. Sebelumnya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar acara ini berjalan dengan lancar. Berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan rundown acara Pusaka Akuntansi 2020. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, menyanyikan himne dan mars akuntansi. Yang keempat, sambutan ketuplak. Yang kelima, sambutan ketua himpunan. Yang keenam, pemutaran video dari dosen. Yang ketujuh, sambutan Kaprodi D3 Akuntansi. Berikutnya, sambutan Kaprodi D4 Akuntansi Keuangan, pengenalan dosen, penjelasan tata cara menghubungi dosen, penjelasan pengisian KRS dan penggunaan ITOM, dan selanjutnya sesi tanya jawab kepada dosen, acara pengenalan Mojang Jajaka Akuntansi 2020, perkenalan Himpunan Akuntansi 2020, sesi tanya jawab kepada akuntansi, selanjutnya ada game online, dan acara terakhir adalah acara penutup. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Dinda. Selanjutnya marilah kita mendengarkan dengan hikmat lagu Indonesia Raya. Dan kita Indonesia Raya, Indonesia Raya,
Acara selanjutnya menyanyikan himne dan mars akuntansi. Impian, satukan tekad kita untuk tujuan, berkorban jasa demi untuk pengabdian. Berikanlah yang terbaik, terimalah yang tercinta, himpunan mahasiswa milik kita. Hiduplah akuntansi, hidup bersama. Jayalah akuntansi, jaya selamanya. Raih prestasi, jadilah kau tauladan. Menggapai cita-cita di masa depan. Himpunan mahasiswa akuntansi Politeknik Pos Indonesia, bersatu berpadu bersama untukmu Indonesia. Berdiri tegaklah wujudkan visi di dalam himpunan mahasiswa ini, terampil berilmu, berwawasan tajam, pelopor dan penyempurna masa depan, berjuang dengan sekuat tenaga, tegakkan himpunan yang utama, menjadi generasi akuntansi untuk nusa dan bangsa, berjuang dengan sekuat tenaga, tegakkan himpunan yang utama, menjadi generasi akuntansi untuk nusa dan bangsa, untuk nusa dan bangsa. Baiklah, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Pelaksana, yaitu Tazkiyah Muna Khairiyah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih, Betsy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Bapak Yohanes Casmadi SEMM selaku Kaprodi D3 Akuntansi dan Ibu Rima Sundari SE AKM AKCA selaku Kaprodi D4 Akuntansi Keuangan. Ibu, Bapak dosen tetap dan staf D3 dan D4 Akuntansi. Yang saya hormati Panitia Himpunan Jurusan Akuntansi Mojang Jajaka 2020 serta adik-adik mahasiswa baru tahun 2020. Saya sebagai Ketua Pelaksana Pusat Perkenalan Jurusan Akuntansi 2020 ingin mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang telah menyempatkan waktu untuk
bergabung dan hadir dalam acara pusaka siang ini. Sedikit saya akan jelaskan mengenai acara ini. Pusaka ini adalah awal dari segala kegiatan di jurusan akuntansi, di mana para mahasiswa bisa tahu dan mengenal akuntansi, mulai dari dosen, staf, himpunan, sampai kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan di jurusan akuntansi. Nanti adik-adik bisa melihat pada beberapa pemutaran video dalam acara ini. Hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Saya harap semoga adik-adik semua bisa menikmati perkenalan jurusan akuntansi ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ketua Pelaksana. Acara selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Ketua Himpunan Teh Nabila Al-Kautsaria Sukwana. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada Saudari MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. terhormat, Bapak Yohanes Casmadi, SEMM, selaku Kaprodi D3 Akuntansi. Yang terhormat, Ibu Rima Sundari, SE AKMAK CA, selaku Kaprodi D4 Akuntansi Keuangan, beserta dosen-dosen tetap D4 dan D3 akuntansi beserta staf. Dan juga yang saya sayangi teman-teman panitia dan Mojang JK tahun 2020, dan yang saya banggakan adik-adik mahasiswa baru tahun 2020. Nah, baiklah, pada siang hari ini kita sedang melaksanakan pusaka atau pusat pengenalan akuntansi yang bertujuan untuk memperkenalkan kehidupan di dalam prodi akuntansi beserta kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan selama berada dalam prodi akuntansi. Kepada adik-adik sekalian, kami mengucapkan selamat datang dalam program studi akuntansi. Semoga kalian di sini dapat mengembangkan skill kalian, dapat mengasah potensi kalian, dan dapat meraih cita-cita kalian di sini. Nah, untuk selanjutnya, dalam pemaparan nanti oleh dosen dan kakak-kakak panitia, mohon untuk dipahami dengan seksama, karena ini akan menjadi bekal untuk kalian dalam memperoleh pendidikan dalam prodi akuntansi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Teh. Terima kasih untuk Teh Nabila yang sudah memberikan kata sambutan. Selanjutnya akan ada video pemaparan dari dosen. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Jaka.
Yayangku, halo, 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 assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Jaka. Nah, itu tadi pemutaran video dari dosen. Acara selanjutnya, kita dengarkan sambutan dari Ketua Prodi D3 Akuntansi kepada Bapak Yohanes Casmadi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tes, halo. Baik, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Siang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat
rekan-rekan dosen di Prodi D3 maupun D4 Akuntansi, kemudian anak-anakku dari himpunan ya yang Bapak cintai, Bapak banggakan, demikian juga mahasiswa baru jurusan akuntansi baik Prodi D3 maupun D4 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Puji syukur kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada sore hari ini, siang menjelang sore, kita bisa ketemu untuk pertama kalinya, terutama dengan mahasiswa baru di forum perkenalan jurusan akuntansi ya. Dan acara ini memang kita selenggarakan setiap ada kegiatan karakter building dan pengenalan mahasiswa baru. Tetapi untuk kali ini karena kondisi pandemi kita terpaksa melakukannya melalui fasilitas Zoom, ya. Tetapi tidak mengurangi makna dari kegiatan perkenalan ini. Ya. Adik-adik semua, terima kasih. Adik-adik telah memilih Politeknik Pos Indonesia, khususnya jurusan akuntansi, baik Prodi D3 maupun D4, ya, sebagai pilihan adik untuk menempuh studi ya. Jadi pilihan adik sudah betul ya, pilihan adik sudah pilihan yang tepat, di mana kalian tentu sudah punya cita-cita nantinya saya ingin jadi apa. Nah ini adalah salah satu jalur yang adik-adik tempuh untuk lebih mengenal dekat dengan akuntansi ya. Karena Bapak yakin di antara mahasiswa baru ini pasti juga sudah ada yang mengenal akuntansi karena mungkin dulu dari SMK atau dari SMA, IPS ya, sehingga sudah mengenal akuntansi. Tapi nanti kita akan ketemu lagi dengan akuntansi dan lain sebagainya ya. Kenapa kita gabung ya D3 dan D4? Memang kami tidak ada dikotomi D3 maupun D4. Masuknya bareng memang, tapi keluarganya nanti bareng, beda ya. D3 3 tahun, D4 ya 4 tahun ya. Kita dalam kegiatan nanti selalu bersama-sama ya. Nanti ada kegiatan kunjungan industri, kuliah umum, outbound jurusan, kemudian porseni gitu selalu bersama ya. Jadi kegiatan antara D3 dan D4 selalu bersama ya. Jadi tidak himpunan pun hanya satu ya, himpunan jurusan akuntansi. Tadi kalian udah dengar ada Mars, ada himnanya ya. Sebenarnya banyak ya yang harus dijelaskan di akuntansi, tapi secara bertahap nanti kakak-kakak tingkat adik-adik dari himpunan akan menjelaskan bagaimana sih KRS, bagaimana sih kuliah di jurusan akuntansi, bagaimana menghubungi dosen dan lain sebagainya ya. Ya, jadi selama 3 atau 4 tahun ini gunakan waktu sebaik mungkin untuk menggali ilmu sedalam mungkin dari dosen-dosen, dari apapun yang ada diperoleh nanti ya. Dan mungkin perlu Bapak infokan juga untuk kuliah semester 1, semester tahun ajaran ini, semester genap ini nanti masih memakai daring ya. Nanti kita gunakan fasilitas Zoom seperti saat ini, nanti digabung dengan WA Group, dan lain sebagainya. Nanti ada penjelasan langsung oleh dosen wali atau oleh dosennya ya. Untuk adik-adik himpunan, terima kasih ya telah kolaborasi dengan kami untuk merange acara ini ya. Tadi setelah 8 bulan kita nggak ketemu, ya akhirnya ketemu juga di acara formal ini. Ya tentu ketemu di acara-acara perkuliahan ya, tapi di kegiatan-kegiatan kita udah vakum ya. Kegiatan apa yang vakum kita kemarin outbound jurusan belum ada, jadi kita vakum. Kegiatan yudisium kemarin juga yang biasanya kolaborasi dengan himpunan juga kemarin terpaksa ditiadakan yang offline-nya, tapi online-nya jalan ya. Sekali lagi terima kasih sudah mulai masuk lagi, gabung lagi, dan mulai minggu depan kita perkuliahan lagi, kita ketemu lagi ya. Jadi untuk mahasiswa baru selamat bergabung ya.
baik D3 maupun D4 tadi sudah ditayangkan dosen-dosennya, nanti mungkin ada perkenalan lebih jauh lagi. Demikian dari Bapak, nanti akan disambung oleh sambutan oleh Bu Rima. Sekian, terima kasih, selamat sore, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak Yohanes Casmadi selaku Ketua Kaprodi D3 Akuntansi. Selanjutnya, marilah kita dengarkan kata sambutan dari Kaprodi D4 Akuntansi Keuangan kepada Ibu Rima Sundari SE MAK AKCA. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, oke, terima kasih. Jelas suaranya ya? Oke. Pertama-tama saya ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman dekat saya, bukan teman dekat saya, Bapak Yohanes Casmadi, Kaprodi D3 Akuntansi, kepada teman-teman dosen Prodi D3 maupun D4 Akuntansi, kepada staf Prodi D3 D4 Akuntansi, spesial kepada Pak Toto. Jadi saya sebutkan di sini mungkin ya, sudah bukan rahasia umum lagi. Nanti kalau teman-teman atau adik-adik maba pengen tahu cerita kronologisnya hubungan antara saya dengan Pak Toto, nanti bisa tanyakan kepada kakak kelasnya seperti apa ya. Oke. Aduh, ini saya harus menahan. Ya, terima kasih semuanya. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman himpunan yang sudah membantu mengarrange acara ini ya. Kemudian juga kepada adik-adik maba yang tercinta ya. Welcome, selamat datang kepada kampus kita. Bisa dikatakan kampus Orange ya. Jadi Politeknik Pos Indonesia ini biasanya banyak yang menyebutnya kampus Orange ya. Pokoknya apapun itu, welcome, selamat datang, baik Prodi D3 maupun D4 Akuntansi. Mudah-mudahan pilihan kalian ini tidak salah. Di sini kalian akan menjalankan perkuliahan yang sudah kalian pilih baik di D3 maupun di D4. Kami tidak ada perbedaan, semua kegiatan yang bisa kami gabungkan biasanya kita dilakukan bersama-sama, kecuali mungkin perkuliahan tentu berbeda ya. Jadi untuk Prodi D3 dan D4 itu kita sudah terbiasa melaksanakan kegiatan secara bersama-sama. Selain mengatakan selamat datang, saya juga ingin menginformasikan juga kepada teman-teman maba di sini ya, adik-adik maba di sini yang baru keterima, kalian itu tidak salah ya memilih jurusan akuntansi. Karena apa? Jurusan akuntansi ini adalah jurusan yang apabila kalian lulus dari sini, kalian mau melamar ke perusahaan manapun, ke kantor manapun, jenis usaha manapun, pasti akan ada yang namanya bagian atau divisi akuntansi maupun keuangan. Jadi nanti kalian kalau mencari lowongan pekerjaan lulus dari Prodi Akuntansi maupun D3 maupun D4 tidak akan kesulitan mencari lowongan pekerjaan. Karena di semua perusahaan pasti ada yang membutuhkan lulusan dari jurusan akuntansi. Beda sama jurusan lain ya, itu kan ditentukan dengan perusahaan yang membutuhkan. Jadi kalian tidak salah pilih. Sehingga mudah-mudahan kalian pada saat menjalankan perkuliahan di sini bisa dilaksanakan dengan tenang, bahagia, gembira, dan juga tentu saja harus bisa berkoordinasi dan menyesuaikan diri dengan culture Politeknik Pos Indonesia. Seperti apakah culture untuk berkuliah di sini? Nah, makanya sekarang kalian diwajibkan untuk mengikuti pusaka. Sehingga kalian di sini bisa mengetahui nih, kira-kira karena saya kan baru lulus dari SMA, saya belum tahu nih seperti apa sih kebiasaan perkuliahan. Ditambah lagi perkuliahan sekarang kita dilaksanakan secara daring. Nah, untuk offline pun kalian belum punya pengalaman, apalagi daring. Sehingga di sini akan ada beberapa teknis-teknis perkuliahan
teknis-teknis penyampaian pembelajaran yang berbeda. Nah, nanti kalian walaupun secara online bisa coba untuk bertanya informasi kepada kakak kelas ya, ataupun kepada dosen. Nah, jadi dengan adanya pusaka ini bisa menjembatani nih, supaya kalian tuh nggak terlalu gelap nih, 4 tahun ke depan nih saya nanti untuk semester 1 ngapain aja, 3 tahun ke depan nih semester 1 saya ngapain aja. Minimum dengan acara pusaka ini bisa tergambar nih, kalian itu akan melaksanakan perkuliahan seperti apa. Oke, untuk di luar itu mungkin sudah disampaikan semua oleh Bapak Casmadi, kemudian oleh teman-teman tadi dari himpunan gitu ya. Saya rasa sudah cukup. Yang terpenting sekarang saya sampaikan selamat datang. Mudah-mudahan kalian betah di kampus tercinta ini. Mudah-mudahan kalian bisa menjalankan proses perkuliahan selama 3 tahun atau 4 tahun gitu ya. Apapun ada kerikil-kerikil ataupun ada hambatan ya, ada kesulitan, itu semua bisa kita komunikasikan. Nanti kalian akan ada yang namanya dosen wali, silakan bisa dikomunikasikan dengan dosen wali apabila ada kesulitan, ada pertanyaan, ada permasalahan di masa perkuliahan ke depannya ya. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Saya persilakan dikembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Ibu Rima. Acara selanjutnya adalah acara pengenalan dosen kepada Pak Yohanes Casmadi. Kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih, MC. Siapa dulu nih yang perkenalan? Pak Toto. Siap, Pak Jaka. Udah, mulai aja nih, gimana? Ya, baik. Terima kasih, Pak Jaka. Nah, ini tadi adik-adik mungkin sudah tahu yang pertama ya, ini saya sendiri sebagai Kaprodi di Prodi D3 Akuntansi ya. Nanti adik-adik akan ketemu saya dengan mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, ekspor impor, pengantar pasar modal, dan lalu lintas pembayaran dalam negeri dan luar negeri ya. Nomor HP sudah ada dan IG sudah ada ya. Nanti kita lebih banyak ketemu di kelas baik online maupun offline. Berikutnya Bu Riani Tanjung. Nah, Bu Riani ini kebetulan dosen wali adik-adik tingkat 1 ya, Bu Riani. Beliau menjabat sebagai Ketua GKM Prodi D3 Akuntansi. Nanti adik-adik akan ketemu Bu Riani di mata kuliah pengantar akuntansi 1, pengantar akuntansi 2, praktikum akuntansi, sistem kadang-kadang ya. Itu nanti ya. Adik-adik akan ketemu dengan beliau di mata kuliah tersebut di semester 2 dan 1, 2 dan 3 ya. Tentunya di TA PKL pasti ketemu ya. Proyek juga ketemu. Next. Nah, ini yang paling ganteng tadi katanya. Ngakunya paling ganteng. Gile. Surya Ramadanur. Kenapa gambarnya malah Pak Surya kameranya dimatikan ini. Ada yang kedua yang di HP. Oh, baik Pak. Kenapa Pak Surya? Nah, sudah Pak. Artis FTV coba Pak. Artis FTV Pak Cas. Biografinya kurang. Oh iya, salah satu The most eligible bachelor ya Pak Surya. Ya, banding setir ke dosen. Dulu artis, sekarang jadi dosen ya. Yang coret-coret masjid deh. Opi kumis. Ya, adik-adik nanti ketemu beliau di mata kuliah biasanya pengantar bisnis, ALK, analisis laporan keuangan, kemudian manajemen keuangan ya Pak Surya ya. Iya, betul. Mata kuliah apa lagi ya?
banyaklah nanti ketemu beliau. Beliau saat ini menjabat di yayasan ya sebagai Deputi SDM. Dan paling sepuh nih di Pak Toto. Oh, protes. Nasihat LDR Pak Surya itu jarak jauh. Oke, next. Nah, ini sama. ini yang tadi ngomong, ini bebek saya ini suaranya. Sok melotot wae, sok melotot. Pak Toto salah satu artis di jurusan akuntansi ya. Ini penyanyi, Pak. Penyanyi ya, penyanyi. Kalau ada kuliah umum biasanya bikin kuis beliau. Kuisnya tebak lagu ya. Itu paling disukai oleh mahasiswa ya. Beliau biasanya mengajar nanti di semester ini Kapita Selekta ya, teori akuntansi, anggaran biasanya diajar Pak Toto juga, kemudian manajemen keuangan ya, dan ALK ya pernah ngajar Pak Toto ya. Beliau sekarang menjabat Deputi Sarana di YPBI ya, yayasan. Status. Dude. Mau marriage. Mau nyari yang kedua ini. Udah ada. Eta aya, Pak. Next. Nah, ini yang paling ganteng. Oh, ini mau nikah juga nih. Kan ada kayaknya, Pak. Dia adalah Dr. Cahyat Rohyana ya. Beliau selain dosen di Prodi D3 Akuntansi juga menjabat sebagai wakil ketua yayasan ya. Beliau mengajarnya mata kuliah yang berat, metodologi penelitian, statistik ya. Itu nanti adik-adik akan ketemu beliau tuh statistik di semester 2, kalau metodenya di semester 5 ya, yang D3. Itu ada yang komen mengenai Pak Sayat? Aman, Pak, aman. Aman ya. Enggak berani, Pak, itu. Enggak ada yang berani, Pak. Enggak ada. Pak. Aman, Pak. Aman, Pak. Lanjut. Lihatnya nggak berat, nanti di berat hatinya, Pak. Ya, next. Wis penyanyi. Ya. Penyanyi dangdut sebentar lagi mau nikah. Ya, ini dosen berikutnya adalah Bu Diana Mariana ya. Selain dosen, dia juga menjabat di asisten deputi keuangan di yayasan. Mata kuliah yang diampu oleh Bu Diana berkaitan dengan pajak, perpajakan, pajak 1, pajak 2 kalau dulu ya, sistem, praktikum akuntansi, dan lain-lainnya. Nanti di TA, di PKL, nanti ketemu dengan proyek, ketemu dengan Bu Diana. Ya. Best singer. Status. Mencurigakan. Belum mau. Komen. Ya, oke, next. Masih ada? Oh ya, Bu Tia, ya. Iya, aman. Bu Tia Setia. Ya, Bu Tia selain sebagai dosen di Prodi D3 Akuntansi, beliau menjabat sebagai manajer sertifikasi di LSP. LSP itu lembaga sertifikasi profesi ya, ada salah satu unit di Orang sabar sedunia. Ya. Ini cem-cemannya Pak Suri. Beliau mengajar biasanya pengantar manajemen dan berkaitan dengan akuntansi biaya. Sekarang merambah juga ke ngajar di logistik perpajakan ya Bu ya. Iya, Pak. Oke, itu Bu Tia. Nanti akan ketemu di semester 1 sama semester 2, 3 ketemu Bu ya. Perpajakan bukan perpasaran. Hah? Mana? Nggak ada. Next.
Ini galak katanya. Hati-hati. Coba hati-hati ya. Paling. Ya, ini Jangan spesialis. macem-macem nih. Bu Christine spesialis menangani anak-anak bermasalah yang dari Sumatera Utara. Dan jutek tuh hati-hati. Gemos. Betul. Ya, tapi Mana baik tulus kok orangnya. tulus. Ya, cuma ketemu Bu Christine biasa di semester nggak 4 ya, 4-5 ya Bu ya. Ya, yang nggak lulus-lulus lah. Yang bermasalah ya pokoknya. Akuntansi keuangan lanjutan. Kebetulan sekarang juga nyebrang di LB ngajar pengantar akuntansi ya Bu. Pengantar akuntansi. Iya. Ngajar perpajakan juga ya Bu ya. Ngajar Pak. Nah, jadi ngasongnya kemana-mana ini. Di logistik terutama. Oke, masih ada. Status Bu Christine. Diperbincangkan. Sudah sold out, Pak. Nah, ini staf prodi ya, staf prodi kita nanti adik-adik akan kalau minta surat duit administrasi nanti akan ketemu dengan Teh Haning ya. Teh Haning staf prodi. Teh Haning juga alumni Politeknik Pos Indonesia. Ya, lulus tahun berapa nih? Lulus tahun berapa kamu Teh? 2017? Aku lulus 2013, Pak. 2017 tuh baru banget. Lulus 2013, Pak. Ya, bentar lagi jadi kaprodi. Ih, Bapak aku gantiin Bapak. Ayo gimana? Pak Toto yang meninggal duluan. Astagfirullah. So, kayaknya rame lah. Ya rame ya. Oke, habis ya kelihatan di 3 ya. Ya sudah, Pak. Ya, Pak Aziz nggak ada lagi kan sekarang nggak sih? Oh happy gitu Pak Jas. Pak Haji sudah bau tanah. Pak Suryanya, ampun. Tapi ada Pak Haji sih. Oke, silahkan dilanjut. Bu Rima ya. Langsung aja ya. Oke, makasih Pak Jaka. Dan banyak yang unyu-unyu. Oke. Kita mulai slide pertama. Cie. Bapak kurus gitu, Bu. Cie. Berketemu ya yang ini. Maaf ya yang terupdate nih. Beda dengan aslinya nih. Sirik. Mana ini kok nggak ada? Ada pakai face off, Bu. Setelah fitness. Oke ya. Adik-adik maba, kita mulai perkenalan ya. Mohon harap menerima kondisi Ini culture di Aning prodi kenapa kita ke aku, seperti Ning? ini ya. Kembarnya, Ning. Oke. Nah, tuh kan yang satu Sama kan? kecil, satu tinggi. Ini aslinya. Oke. Kita mulai ya, adik-adik semua. Ini kita dimulai dari perkenalan berikutnya itu perkenalan dosen dan staf prodi D4 akuntansi. Jadi kita itu memang terbagi 2 ya, home base dari masing-masing dosen. Tetapi kalau mengajar sih kita nggak masalah, bisa dosen D3 mengajar di D4, dosen D4 mengajar di D3. Jadi itu hanya semacam bukan simbol maksudnya ya home base aja ya, home base untuk masing-masing dosen, tapi kalau mengajar kita tidak ada perbedaan. Oke, nah sekarang untuk dosen-dosen yang memiliki home base di prodi D4 akuntansi, berikut stafnya. Pertama tentu saya ini yang Cie. maaf paling kurus di antara semua dosen yang ada, paling kurus, paling langsing. Ya. Cocok. Ya pasangannya dengan Pak Toto tadi yang D3 akuntansi. Jadi nanti kalau apa-apa Aku sorangan. Selalu jujur, integritasnya tuh. Kalau seorang akuntan itu kita memiliki kode etik, salah satunya harus transparan. Ya, mantap. Jadi kita nggak pernah main belakang. Ya tentu saja disclosure, transparan ya, integritas. Jadi kita udah all in lah semuanya, nggak ada main belakang, nggak ada main di bawah meja double bookkeeping, itu kita nggak boleh ya. Okay.
Sekarang pertama kalau saya di sini statusnya ya boleh dikatakan sebagai kaprodi, kemudian mata kuliah yang saya ampu diantaranya ada perpajakan, praktikum, sistem akuntansi. Nanti kalau ada, memang saya ini nggak pernah mengajar di kelas 1, 2, pasti terutama kelas 1 lah, pasti ketemu dengan saya nanti kalau udah tingkat 2, 3, atau 4. Kebetulan saya wali dari kelas 4B, kemudian ada nomor HP dan alamat ya. Silakan nanti kalau ada permasalahan bisa diajukan dulu atau dibahas dulu dengan dosen walinya ya. Baru nanti kalau memang ada hal yang krusial bisa diajukan kepada kaprodinya masing-masing. Oke, perkenalan berikutnya. Mohon dilanjut, next slide. Ini dia ya. Jadi supaya adik-adik maba ya, adik-adik maba semua di sini tahu, ini namanya Bapak Dr. Indra Firmansah SEMMAK CHR. Waduh. Susah ya, panjang bukan? ILM. Tuh, nya Pak Surya masuk ke doakeun wae. Aduh ya. ILM. Saking panjangnya titel, ini sebenarnya patut dicontoh untuk adik-adik maba. Nggak apa-apa ya. Semakin panjang itu semakin berkah ya Pak In ya. Berkah dari sisi rezeki, jodoh pun semakin panjang. Amin. Okay. Jabatannya di sini sebagai Ketua PMG dan Rekrutmen Mahasiswa Baru. Ya, jadi kalau teman adik-adik maba kemarin itu mungkin banyak berhubungan dengan Pak Indra. Nah, pengampu mata kuliahnya pengantar logistik dan e-commerce. Beliau sebagai dosen wali kelas 2B. Dan nanti kalau kelas 1 sih tentu tidak akan berhubungan langsung ya dengan Pak Indra, tapi nanti di pengantar logistik akan ketemu dengan Pak Indra karena pengantar logistik itu ya ada di kelas 1 ya. Nanti siap-siap saja bagi yang memiliki suara emas, suaranya bagus, nanti pasti diajak duet oleh Pak Indra. Amin. Disawer Bu, disawer. Oke, next slide. Nah, ini adalah Miss. Miss atau Mrs ya? Mrs harusnya bukan. Untung hente mislet. Ini nggak di mute ya? Aduh. Bu Dewi asa gelis. Bu Dewi asa gelis. Aduh Pak, kok asa sih Pak? Dewi, perasaan tadi pagi nggak gitu deh penampakannya. Demi maba Bu, demi maba. Baru tacap ya Bu? Iya dong Bu. Kita harus transparan di sini. Oke, ini namanya Ibu Dewi Selviani SS MPD. Biasanya anak-anak itu menyebutnya Miss Dewi gitu ya. Kadang dosen di sini juga ada yang ikut-ikutan memanggil Miss Dewi. Jabatannya adalah sebagai Direktur Eksekutif LSP dan pengampu mata kuliahnya yaitu pengampu mata kuliah bahasa Inggris. Jadi di sini kita ini sebagai seorang akuntan tentu saja harus paham dan menguasai bahasa Inggris karena kita kan akun-akunnya pasti sudah menggunakan bahasa Inggris. Nanti kalau ada permasalahan bisa langsung ketemu Miss Dewi ya. Miss Dewi ini sebagai wali dari kelas 3A. Jadi yang terkait dengan bahasa-bahasa Inggris silahkan mau bertanya apapun Miss Dewi ready lah. Ready to answer. Oke. Next slide. Nah, Bebek siapa ini? Kelas 1B nih, siap-siap nih, anak kelas 1B ya. Oke. Berikutnya ini kita sebut sebagai Ibu Ade Pipit Fatmawati SEMPD. Maaf ya Pak Surya. Pak Surya jangan macam-macam ya. Ya, jabatannya adalah sebagai dosen di Prodi D4 Akuntansi dan kebetulan mengampunya mata kuliahnya sistem akuntansi, matematika dan juga statistik plus matematik juga ya. Medlit juga ya. Belum nggak dimasukin kayaknya di sini. Nanti metodologi akan ketemu dengan Ibu Pipit. Nah, kebetulan beliau ini adalah dosen wali kelas 1B ya angkatan sekarang. Nanti wah, beruntungnya 1B. Iya, komen gitu Oke, jadi nanti yang sudah menjadi anggota 1B silakan dicatat nomor HP-nya, bisa langsung berhubungan dengan Bu Pipit ya. Nanti ke saya aja mintanya. Jadi ada yang namanya Pak Surya, itu memang ngefans banget sama Bu Pipit, cuma nggak tahu nih Bu Pipitnya ya. Oke, lanjut. Tolak.
Nah, ini agak samar fotonya memang. Berikutnya adalah Ibu Rukmi Juwita, SE, MSI, AKSIE. Jabatannya Gua hanya sebagai Pak auditor Ajis. mutu. Ya. Kebetulan mengampu mata kuliah akuntansi biaya dan akuntansi sektor publik sebagai dosen wali kelas 4. Ya, jadi kebetulan Ibu juga ini dosen wali kelas 4. Jadi kalau Bu Rukmi ini mata kuliahnya di akuntansi biaya. Jadi nanti kalau ada yang permasalahan mengenai perakuntansian bisa ke Ibu Rukmi dan seorang auditor juga. Dan kebetulan ada ininya apa pasangannya sudah pindah prodi. Nggak usah dibahas. Lanjut. Nah, ini yaitu Ibu Hairani Mulyanti, MPD. Jabatannya sebagai Kepala Penjaminan Mutu Sertifikasi. Mata kuliah yang diampunya adalah akuntansi biaya dan manajemen audit, kebetulan dosen wali 3B. Ya, nanti mungkin ya kalau udah naik kelas 2, 3 baru kenalan. Bu Rani mana? Ya. Ya ada gambarnya. Bu Rani kemana penampakannya? Oh ya, oke, nggak apa-apa. Nanti bisa bertatap muka pada saat ada perkuliahannya. Kita next. Hujannya. Nah, ini namanya Bapak Jaka Maulana, SE, MAK, Masih single, masih single, masih single. Kenapa ini ada kepencet? Unmute myself. Oke. Si E, CPSAK. Beliau ini sama seperti Pak Indra, yang paling banyak detailnya di prodi kita ya. Jadi kalau nanti kalian menuliskan namanya, jangan ketinggalan itu detail-detailnya. Karena susah untuk mendapatkan itu semua ya. Nah, jabatan Pak Jaka ini di sini sebagai manajer GKM dan akreditasi di prodi. Kebetulan mengampunya adalah mata kuliah akuntansi keuangan ya, kemudian akuntansi keuangan 1-2, akuntansi lanjutan dan juga perpajakan. Seorang blogger juga, jadi semua yang YouTuber juga ya. Jadi nanti kalau di sini ada anak-anak maba bisa makan Bu Pak. Sama status Pak ya masih status normal lah kalau status jauh Bukan ini ya. Masih single Pak? Nggak tega ngobrolnya kalau single. Oke, next. Oke, dosen terakhir Pamungkas. Ini adalah jadi total dosen prodi D4 akuntansi itu ada 9 ya, ada 9 dosen. Dan ini adalah dosen perkenalan dosen terakhir. Tolong penampakan wajahnya. Belum. Oh, sorry, iya, masih ada Bu Mai. Aduh, sorry. Kita total 9 ya. Coba Pak Rizal bisa ditampakkan wajahnya. Pak Rizal nggak muncul, mukanya nggak tahu pakai apa, Bu. Pak Rizal munculin dulu. Pak Rizal coba munculin. Biar anak-anaknya Ayo nonton wajah. Pak Rizal. Ketampanannya Pak Rizal. Ya Pak Rizal. Belum keluar. Single. Single. Coba Single ori premium. Keluarkan dulu. Single ori premium. Dosen mencrang. Keluarkan wajahnya, keluarkan. Jangan sampai semua hasil fitness itu sia-sia Pak Rizal. Betul. Bu Dewi begitu. Pak Rizal nggak tahu pakai nama apa? Namanya apa? Screenshot, screen text apa tadi? Oke, sambil menunggu ya, Pak Rizal ini adalah dosen prodi D4 akuntansi. Keluar juga. Geser Pak. Geserkan. Agak di tengah Pak, agak di tengah. Agak di tengah, coba. Kurang. Posisinya bagus, Pak. Kurang lagi. Tinggi lagi. Biasa ke tengah. Lagi, Pak. Buka baju. Karena biasa ke tengah. Ya, ini ya mengampunya mata kuliah pengantar komputer, aplikasi komputer, SAP, pengantar manajemen. Jadi semua yang ada kaitannya dengan IT gitu ya, yang terkait dengan komputer akuntansi nanti akan ketemu dengan Pak Rizal ya. Di situ ada nomor HP, Instagramnya, dan juga penampakan. Dan untuk status kebetulan masih single. Jadi untuk teman-teman maba di sini. Asli ini. Ya, untuk memotivasi perkuliahan, nggak apa-apa ya, bisa sering-sering kampus atau sering-sering kuliah biar ketemu Bapak dosen yang masih single satu ini. Oke, next, terakhir nih satu lagi. Nah, pakai caping. Ini chef handal ya, chef handal kita nih, prodi dan lagi liburan.
Namanya Ibu Kembangkan Maris. saya. Ibu Mariskati kan MSI ya, lagi proses doktoral. Sebentar lagi Kembaran Pak akan Indra. menyusul Pak Indra ya. Bukan Kembaran, bareng, Bu, sedang kembaran. menyusul, akan menyusul. Dan kebetulan ini kembarannya Pak Indra juga tadi ya. Ada Dokter Indra, ini kebetulan kembar dari hari lahir tahun maupun bulan. Sama, Bu. Ya. Jabatannya sebagai dosen dan pengampu mata kuliah analisa laporan keuangan, PIE, dan pengantar manajemen. Nah, ini Bu Marismiati ini biasa kita panggil sebagai Ibu Mei sebagai dosen wali kelas 1A. Jadi nanti di sini teman-teman maba yang sudah sudah kita kelompokkan masuk ke kelas 1A nanti akan ketemu dengan Ibu Marismiati. Silakan nanti dicatat nomor HP-nya ya. Bagai malaikat. Ya, jadi Ibu Mei ini terkenal sebagai dosen paling sabar sedunia. Jadi kalau teman-teman yang baik dosen walinya atau bukan dosen walinya, itu banyak sekali yang ngantri ke Bu Mei untuk curhat dan memohon solusi bantuan dan sebagainya ya. Jadi sangat beruntung sekali yang memiliki dosen wali Ibu Mei. Termasuk sumbangan. Itu pun sama Pak. Bu Mei pun membantu tidak selain advice lahir batin materi pun Kalau ada, Bu Mei kalau bantu. ada. Kalau ada. Sejauh ini kan memang pernah juga terjadi ya Bu Mei ya. Jangan dijadikan contoh jadi semua yang lain keterusan. Jadi ya silakan bagi yang wali kelasnya Bu Mei bisa curhat panjang lebar gitu ya. Yang pasti tentu harus ada solusinya. Yang terakhir nih, silakan, yaitu staf prodi. Nah, ini namanya Teh Wulandari AMD. Di sini jabatannya sebagai staf admin D4 akuntansi. Di bawahnya ada nomor HP-nya, silakan dicatat. Jadi semua yang terkait dengan administrasi, ya, kemudian hal-hal yang di luar PMB, data-data semua bisa bertanya kepada Teh Ool. Jadi di sini Teh Ool jabatannya sebagai staf yang membantu dosen-dosen dalam hal administrasi lah ya, terkait administrasi di prodi. Jadi kalau ada yang terkait administrasi bisa langsung tanya ke Teh Ool. Oke, jadi totalnya ada 10 orang dosen dan staf dari prodi D4 akuntansi yang sudah tadi saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan perkenalan ini adik-adik maba minimal lah, karena kita selama 1 semester ke depan kita kan perkuliahannya secara daring ya. Mudah-mudahan walaupun tadi dikenalkan hanya sekilas, minimal nama hafal, walaupun wajah mungkin lupa. Nanti buka aja IG-nya masing-masing dosen ya. Atau kita pun D3 dan D4 punya alamat IG masing-masing. Silahkan kalian bisa buka untuk melihat seperti apa sih kegiatan kita ini ya. Prodi D3, D4 ini sehariannya itu kita bisa lihat aktivitas di IG masing-masing. Sehingga kalian tidak terlalu blank. Prodi akuntansi di 3 D4 tuh kerjanya ngapain aja, seperti apa, dan wajah dosen-dosennya seperti apa ya. Apalagi perkuliahan kita kan selama 1 semester ke depan akan dilaksanakan secara daring. Tentu tatap muka itu masih belum boleh. Nanti kita akan melaksanakannya mungkin entah di semester depan atau pada saat waktu yang sudah ditentukan. Oke, dari saya sekian. Terima kasih. Silakan saya kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih buat pemaparannya Ibu Rima Sundari. Selanjutnya kita akan melihat penjelasan tata cara menghubungi dosen. Kepada dosen, kami persilahkan. Pak Jaka jangan dulu ditampilin. Nanti kalau saya minta tampilin baru ditampilin. Ya, oke. Ya, terima kasih. Kebetulan ada di saya lagi nih ya. Oke, nggak masalah, nggak apa-apa. Jadi begini ya, kepada adik-adik maba, terutama kelas 1, kita ini kan sekarang menjalankan perkuliahan ini adalah secara online, secara daring. Sehingga segala sesuatunya kita tidak bertatap muka. Komunikasi kita dilaksanakan pun dengan online, bisa via WhatsApp. Pasti via WhatsApp, grup lain ya. Itu tergantung dengan dosen masing-masing. Nah, karena kita menggunakan komunikasi secara online, tentu saja di situ ada beberapa
hal-hal yang harus kalian perhatikan. Karena begini, kami ini adalah prodi yang menghasilkan lulusan ahli media akuntansi dan juga menghasilkan sarjana terapan akuntansi. Itu titel yang akan kalian peroleh nanti pada saat lulus dari sini. Tetapi kelulusan kalian itu tidak semata-mata hanya kelulusan dari segi akademis saja. Kami di sini ingin mencetak SDM-SDM yang selain handal di bidang atau handal sesuai dengan kompetensinya, kami pun ingin menghasilkan lulusan-lulusan yang memiliki sarjana dan ahli media yang memiliki tingkah laku, attitude, behavior yang sangat mumpuni. Maksudnya tingkah laku, behavior yang memang mencerminkan seorang akuntan. Nah, karena apa? Karena kita ini seorang akuntan memiliki kode etik. Kode etik itu yang harus kita pegang sampai kapanpun. Profesi apapun kita harus memegang teguh kode etik kita sebagai seorang akuntan. Maka tentu saja selain di bidang akademik tentu ada hal-hal lain. Jadi kami ini meluluskan kalian itu menilainya dari sisi akademik dan non-akademik. Non-akademiknya itu dalam bentuk soft skill. Nah, soft skill-nya ini salah satunya adalah bagaimana kalian bertingkah, beretitude, berkomunikasi, bersosialisasi, baik terhadap dosen, baik terhadap teman seangkatan, baik terhadap kakak kelas, maupun terhadap siapapun. Di situ harus ada beberapa aturan-aturan yang harus kalian taati, minimal dari segi sopan santun dan keformalitasannya kalian harus memperhatikan itu. Ya, jadi kami tidak ingin menghasilkan lulusan seorang sarjana terapan atau ahli media akuntansi atau seorang akuntan yang memang dia pinter, IPK-nya mungkin 4, tapi tingkah laku, behavior, attitude-nya itu 0 besar. Tidak tahu etika, tidak tahu tata krama. Kami di sini ingin menghasilkan seorang akuntan yang memang benar-benar profesional, terutama sangat memperhatikan kode etik gitu ya. Di antaranya salah satunya yaitu dari attitude-nya, tingkah lakunya, sopan santunnya itu sangat kami perhatikan. Jadi selama proses di sini akan kami sangat perhatikan itu, akan kami sangat luruskan itu, ya. Maka dari itu di sini ada beberapa aturan-aturan, peraturan-peraturan yang memang harus kalian taati gitu. Salah satunya sebagai contoh, kita seorang akuntan harus mengikuti aturan. Misalkan semua laporan keuangan harus diserahkan sesuai tepat waktu. Semuanya harus disiplin waktu dan sebagainya. Salah satunya apa? Kalian berkuliah di sini menggunakan seragam, ya. Jadi kalian masuk nanti pada saat offline itu datang ke kampus itu berseragam, pakaian rapi dari ujung kaki sampai ujung kepala. Jadi itu sangat diperhatikan dari pertama dari performance penampilan itu sangat diperhatikan. Kemudian dari kedisiplinan pun diperhatikan. Nah, kemudian selain itu ada tambahan lagi etika, sopan santun, cara berkomunikasi. Nah, apalagi sekarang kita berkuliah dalam keadaan kondisi online ya, daring. Nah, salah satunya yang harus sangat diperhatikan adalah bagaimana sih kita ini untuk berkomunikasi, beretika, atau berbicara gitu dengan dosen, dengan kakak kelas, ataupun dengan teman seangkatan. Nah, kalau untuk teman seangkatan mungkin kalian tidak terlalu bermasalah, dengan kakak kelas juga mungkin kalian sudah tahu bagaimana caranya. Dengan dosen pun mungkin beberapa sudah tahu ya harus memperhatikan tingkah laku, etika, sopan santun, tapi mungkin ada beberapa juga yang masih belum memperhatikan itu. Sehingga kami di sini membuat suatu aturan yang bersifat umum sih sebenarnya, yang cobalah kalian baca dan mohon ditaati karena ini kan kita dari sejak dini itu dibiasakan untuk mengikuti aturan yang berlaku ya, mengikuti kedisiplinan yang ada ya. Nah, sekarang kita mulai dari bagaimana kalian berkomunikasi dengan dosen dan bagaimana etika kalian pada saat menghubungi dosen dikala kondisi online. Walaupun sebenarnya pada saat offline pun sama. Oke, sekarang ini sudah dibuatkan oleh Pak Jaka. Pertama, apa saja sih yang harus diperhatikan pada saat kalian ingin menghubungi dosen? Karena begini, kami ini kan sekarang pembelajaran online daring. Sangat dimungkinkan sekali untuk melakukan komunikasi itu bisa 24 jam, bisa di mana saja. Tetapi tentu saja kami sebagai manusia ada keterbatasan ya. Dan mungkin kalau mahasiswa
yang muda-muda kan sudah terbiasa begadang gitu ya, melaksanakan kegiatan 24 jam, bisa tengah malam, siang, dan lain sebagainya. Karena kami kan tidak seperti itu. Maka di sini ada beberapa. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana etika pada saat menghubungi dosen. Pertama sekali adalah tolong perhatikan waktu. Nah, bukan untuk kalian harus strict menghubungi dosen dari jam 8 sampai jam 5, tidak seperti itu. Tetapi perhatikan waktu kapan Anda menelepon atau kalian berkabar via WA, dan kalau bisa sih hindari waktu-waktu pada saat jam istirahat atau misalkan menghubungi dosen pada malam hari sekali, misalkan jam 20 ke atas, jam 9 lewat gitu ya. Jadi pertama kali pada saat kalian akan menghubungi dosen, biasanya kan kalian tidak mungkin langsung telepon ke dosen ya. Biasanya memperkenalkan diri dulu via WA atau via SMS. Nah, pada saat menghubungi itu tolong perhatikan waktunya. Kalau bisa sih waktunya di jam kerja gitu ya, tapi kalau memang kondisi tidak memungkinkan ya silahkan. Dan kalaupun misalkan dosen belum mereply, mohon ditunggu ya. Tunggu sampai besoknya. Kalau misalkan kira-kira 1 hari masih belum di-reply besoknya, ya boleh. Tapi nanti tentu saja dengan bahasa yang sopan. Mungkin dosennya lupa, sibuk, dan lain sebagainya ya. Oke, yang kedua, gunakan salam. Nah, kalau ini mungkin saya kembalikan lagi ya. Salam itu mungkin bagi yang beragama Muslim, beragama Islam bisa mengucapkan Assalamualaikum, atau mungkin ada selamat pagi, selamat siang gitu ya. Jadi dari segi sopan santunnya tolong diperhatikan. Karena kita ingin memupuk dari sejak dini ya. Ketiga, selain perhatikan waktu, gunakan salam, yang paling pertama sekali adalah harus memperkenalkan diri. Kenapa harus memperkenalkan diri? Karena kami ini dosen mengampu mata kuliah itu dari tingkat 1 sampai tingkat 4. Dari tingkat 1 sampai tingkat 3. Masing-masing tingkat itu anaknya puluhan. Jadi kami tidak hafal yang kalian datang ke kami itu via WA atau SMS ini siapa, anak kelas berapa, namanya apa. Tidak mungkin juga kami save semua. Sehingga pada saat pertama kali kalian menghubungi dosen, harus diawali dengan memperkenalkan diri. Contoh, Assalamualaikum Bu, saya dengan misalkan Angga kelas D3 AK atau D4 AK apa, kelas berapa gitu ya. Jadi prodinya dan kelasnya itu harus jelas. Kadang ada juga yang WA ke saya plus NPM. Ya sebenarnya nggak perlu lah kalau NPM ya. Yang penting mah nama, prodinya, kemudian kelas, itu yang paling penting ya. Jadi dosen tahu, oh iya anak ini kelas ini mata kuliah apa, jam berapa gitu. Jadi kita langsung klik gitu ya dosennya. Berikutnya, pakai bahasa permohonan. Nah, contohnya, gunakan kata mohon maaf kalau berkenan. Ya ini sopannya lah ya, kata-kata sopan santunnya ya, secara halus gitu ya. Kemudian, langsung berbicara ke inti permasalahan. Sampaikan keperluan Anda dengan singkat dan jelas, misalkan kronologis permasalahannya seperti apa, dan kalau misalkan ada permasalahan juga strict to the point gitu ya, walaupun sebenarnya ada yang harus kalian ceritakan silakan. Kalau mungkin kalian merasa sulit membahas, menulis di WA, boleh menelpon tapi tentu saja dengan meminta izin. Pak, Bu, ini saya ada yang ingin saya sampaikan, tetapi misalkan kalau melalui WA takutnya ada kesalahpahaman, bolehkah saya meminta izin untuk menelepon Bapak Ibu? Kira-kira jam berapa Pak saya bisa menelepon? Atau bolehkah saya sekarang menelepon Bapak jika Bapak ada waktu luang? Nah, seperti itu ya. Jadi ada etikanya lah gitu ya. Kemudian harus disesuaikan, kalian mau bertanya apa langsung, jangan cerita ke sana kemari terlalu panjang. Kemudian berikutnya, tidak menggunakan kata ganti dan singkatan. Nah, misalkan tidak menggunakan kata ganti seperti Anda atau kamu, selalu gunakan Bapak, Ibu, dan saya, serta tidak menggunakan kata singkatan seperti saya, kapan, OTW, ya. Gunakan bahasa sopan, dan kalau bisa baku ya, jangan bahasa lebay ya. Kadang kita dosen juga nggak ngerti bahasa lebay kalian. Contohnya misalkan bahasa istilah anak zaman sekarang tuh apa ya Pak Jakayang? Kalau kita ya pokoknya ada bahasa-bahasa tulisan-tulisan yang menggunakan angka misalkan. Setuju Bu, misalkan SET CSE 7 gitu ya. Nah, itu kan
kita dosen kadang kurang paham gitu ya, karena kita mungkin karena beda angkatan ya, jadi kadang ada beberapa istilah-istilah kalian yang kita kurang paham ya. Kemudian yang terakhir berperilaku baik, tidak memaksa, tidak terburu-buru, tidak menggurui, dan diakhiri dengan ucapan terima kasih. Intinya sopan santunnya, respect-nya, tata keramanya itu diperhatikan ya. Nah ini ada contohnya nih, contoh pesannya dari awal sampai akhir ya, misalkan gini. Selamat siang Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya Angga, kelas sekian. Ingin mengkonfirmasi jadwal untuk mata kuliah pengantar. Apakah Ibu bersedia? Terima kasih. Nah, ini salah satu contohnya ya. Misalkan begini, dosen ada jadwal kuliah jam 13.00. Dosen belum membuka alamat Zoom-nya. Nanti KM silakan, perwakilan dari KM untuk merimain dosen tersebut boleh. Tapi tentu saja dengan bahasa yang sopan. Maaf Bu, kami ada perkuliahan, bisa perkenalkan diri, kemudian langsung ke temanya ya, ke poinnya. Kami ada jadwal kuliah dengan Ibu pukul 13, tapi sampai sekarang pukul 13.15 kami belum memperoleh link Zoom-nya. Apakah kami menunggu atau Ibu berhalangan hadir gitu ya. Mohon maaf, terima kasih Bu. Nah itu boleh. Jadi kalau misalkan apalagi dosen misalkan komitmen jam 7, dosennya belum buka kelas nih jam 7, silakan. Anda sebagai mahasiswa, terutama perwakilan KM, silakan bertanya untuk mereminder dosennya itu kalau seperti itu memang diharuskan ya. Mungkin dosennya lupa atau dosennya apapun, silakan itu kewajiban Anda kalau sudah diberikan jadwal gitu. Tapi tentu saja harus dengan aturan-aturan bahasa yang sopan ya, yang etika tata keramanya diperhatikan karena kita orang timur ya. Dan kalau dosennya belum reply tunggu saja ya. Kalau misalkan udah berjam-jam tidak mereply ya boleh, tapi tentu saja dengan bahasa yang sopan. Maaf Bu, saya tadi sudah me-WA Ibu jam sekian. Kira-kira bagaimana ya Bu? Nah gitu. Tentu saja dengan beberapa kata-kata sopan yang mengenakan bagi dosen tersebut ya. Karena kami sangat memperhatikan attitude itu. Jadi nanti di kelas kalian selain menerima pembelajaran akademik, kalian pun akan menerima pembelajaran non-akademik. Itu untuk pembiasaan menjadi seorang akuntan gitu ya. Oke, mungkin kurang lebih itu ya yang ingin saya sampaikan. Nanti kurang lebihnya bisa ada sesi tanya jawab mungkin ya, atau nanti dilanjut dengan, ya ada ya Pak ya. Oke, demikian. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada MC. Baik, terima kasih untuk pemaparannya Ibu Rima Sundari. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Jadi dalam sesi tanya jawab ini dipersilakan kepada mahasiswa baru yang ingin bertanya, boleh melalui room chat atau juga raise hand dengan pertanyaan yang baik ya. Punten sebelumnya Ibu Bapak ini pertanyaannya dibatasin. Ya ditampung dulu lah paling enggak ya, 3 dulu lah. Ini ada beberapa yang udah raise hand, ada D4 AK1B Jesti Valiera. Bella, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya ingin bertanya untuk mengenai itu KRS, Bu. Jadi untuk KRS ini kan banyak teman-teman yang udah isi. Kami kan baru jadi belum tahu gitu gimana tata caranya gitu. Jadi untuk KRS itu kita isi sendiri dengan pilihan atau menunggu instruksi dari wali dosen. Baik, terima kasih. Oke, jadi sebelumnya setelah nanti pemaparan dari dosen ini akan ada sosialisasi soal pengisian KRS dan juga pengenalan ITENG, jadi akan dijelaskan nanti ya. Ya, terima kasih Kak. Selanjutnya ada pertanyaan dari D4AK1A Niken Ratih Prabandari, silakan. Ya, izin masuk Kak. Sebelumnya saya mau tanya Kak, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kelas saya. Yang pertama, di kelas saya itu ada teman-teman saya yang dosen walinya itu Ibu Pipit, tetapi dia masuk di kelas 1A Kak. Nah, dia bingung karena 1A itu kan dosen walinya Bu Mei gitu. Jadi dia masih bingung sebenarnya dia di 1A atau di 1B. Ini langsung jawab ya? Iya, boleh silakan langsung jawab. Oke, saya langsung jawab aja ya.
Saya sekarang kebetulan memang ini kondisi demikian pada Niken ya. Terima kasih sudah mewakili teman-temannya ya. Jadi ini memang terjadi di prodi kita D4AK. Tadi sudah saya sampaikan ke bagian akademik. Memang karena kalian melihat itu dari sistem siap ya, melihat itunya ya. Betul ya Niken ya? Siap, betul. Oke, sudah saya sampaikan kepada bagian akademik dan kepada staf Wadir juga. Jadi memang itu masih ada permasalahan di siapnya ya. Jadi untuk siapnya itu mungkin sedang dalam proses perbaikan karena tidak prodi kita aja, dari prodi lain pun ada seperti itu. Nah, untuk data pasti siapa saja yang masuk ke kelas 1A dan data pasti yang mana saja masuk ke kelas 1B. Tadi sudah saya share datanya kepada dosen wali kelas 1A, 1B dan sudah saya share juga datanya kepada himpunan. Nanti mungkin di akhir acara himpunan akan membantu men-share siapa saja yang masuk ke kelas 1A, 1B. Jadi tadi sudah dibagi, kelas 1A ada 29 orang dan kelas 1B pun ada 29 orang. Nama-nama perinciannya nanti akan himpunan bantu untuk share ya. Kepada himpunan nanti tolong dibantu saja panitia ya. Jadi untuk siap, tolong dihiraukan dulu ya, karena sedang proses perbaikan. Dan ini terjadinya memang bukan di prodi kita saja, prodi yang lain juga sama. Masih error. Nanti kalau sudah betul siapnya akan kami informasikan lagi ya. Terima kasih ya Niken ya. Silakan berikutnya. Ya. Terima kasih buat mahasiswa baru yang namanya Niken. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari D4 1A Amirul Akbar, dipersilahkan. Makasih Teh, izin masuk. Saya ingin bertanya, Bu, tentang nanti kan di D4 akan ada 2 kali PKL. Nah, saya ingin bertanya, nanti untuk akuntansi tersendiri itu PKL-nya bisa di kantor-kantor negara atau hanya di anak-anak perusahaan BUMN, Ibu? Terima kasih. Oke, terima kasih. Amirul ya, ini udah terdaftar di 1A ya. Terima kasih Amirul pertanyaannya ya. Jadi untuk di prodi D4 ini kalian akan ada 2 kali proses magang ya, itu masuk ke kurikulum, yaitu di tingkat 3 ya semester 5, kemudian nanti di tingkat 4 semester ganjil, genap 8. 78 ya Pak Jaka ya. Nah, 8 ya. Nah, nanti untuk perusahaannya kami membebaskan. Nah, karena kita kan tidak tahu nih kalian nanti ya pada saat semester 5 itu kan mudah-mudahan sih sudah tidak dalam kondisi pandemik ya, sudah offline, sehingga dimungkinkan untuk magang langsung ke perusahaan. Nah, kalau magang langsung ke perusahaan, kami tidak memberi batasan. Silahkan dimanapun kalian mau magang, mau di perusahaan negara, swasta, mau anak perusahaan, mau di PT Pos kalian silahkan gitu ya. Karena begini, kami itu untuk magang biasanya ada permintaan magang dari Wadir 3. Biasanya nanti permintaan magang yang terkait dengan perusahaan-perusahaan BUMN biasanya gini, kita ini kan masuk ke dalam komunitas Aperti. Jadi perusahaan-perusahaan BUMN yang butuh anak magang biasanya akan meminta kepada kampus. Nah, nanti kampus akan menyalurkan atau meminta kepada prodi sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, nanti kami akan diinformasikan dari Wadir 3. Contoh misalkan kami membutuhkan anak magang dari D4 akuntansi sebanyak 5 orang misalkan. Nah, nanti kami akan buka itu kepada mahasiswa misalkan magang pada saat tingkat 3 atau pada magang tingkat 4. Nanti silakan siapa yang berminat. Kalau saya tidak berminat, misalkan saya mau magangnya di kampung halaman, silahkan selama memungkinkan untuk bimbingan. Karena nanti selama proses magang, kalian tetap harus bimbingan dengan dosen wali. Karena magang itu diakhiri dengan membuat laporan. Dan laporan itu harus kalian pertanggungjawabkan di dalam sidang. Sehingga magang tidak asal magang. Kalian harus siap mempertanggungjawabkan. Nah, dalam proses magang itu tentu ada bimbingan. Nah, bimbingan itu apakah menyulitkan untuk kalian? Tidak. Jadi nanti pada saat waktunya, boleh di perusahaan mana saja dan juga lokasinya
yang memungkinkan kalian memudahkan untuk bimbingan. Tapi pada saat kalian konsultasi kepada dosen pembimbing pun nanti akan direkomendasikan. Karena kita magangnya ini ada internship 1 dan 2, tentu ada perbedaan. Kalau internship 1 biasanya kita perusahaannya masih dalam bentuk UMKM. Tapi kalau magangnya di internship 2, kami membutuhkan perusahaannya udah skala besar. Kalau bisa sih cari yang TBK gitu ya. Jadi nanti bagaimana kalian menjalaninya, apakah di internship 1 atau internship 2, tentu itu ada klasifikasi yang berbeda lah bagi jenis perusahaan. Tetapi buat kami tidak ada batasan. Oke, mungkin itu saja ya, nanti pada saat pelaksanaannya biar lebih jelasnya. Gimana Amirul? Cukup? Ya, cukup Bu, makasih. Iya, terima kasih. Silakan. Terima kasih untuk penjelasannya Ibu Rima dan terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan. Tadi ada anak D3 1A. Fadilah ya tadi ya? Fadilah. Fadilah tadi. Tadi Fadilah kenapa turun Fadilah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Ibu, saya mau tanya. Waktu kemarin kan, waktu CB kita pakai absennya pakai iteng ya Bu. Cuman saya waktu kemarin itu nggak pernah terdeteksi sama itengnya. Itu kalau terjadi waktu kuliah, gimana ya solusinya gitu? Makasih. Oke. Ya, terima kasih Fadilah ya. Jadi untuk iteng memang nanti absen perkuliahan kita gunakan iteng. Kemudian apakah nomor HP Fadilah disiap sudah diganti, nggak pakai 0 lagi tapi pakai 62 ya, itu standarnya dulu. Kalau itu belum diganti ya nggak akan terdeteksi ya. Kemudian nanti kalau misalnya sudah diganti belum terdeteksi nanti sampaikan juga kepada kami. Kemudian nanti pada saat perkuliahan kalian harus aktif ya di WA group, karena kalau tidak aktif ya nanti tidak terrecord di absen. Jadi pada saat nanti kami akan menutup mata kuliah, itu kuliah daring ditutup, nah, nanti akan muncul absennya. Nah, kalau yang tidak aktif tadi interaksi di WA group, ya tidak akan terrecord, gitu ya. Nah, itu nanti adik Fadilah cek dulu apakah nomornya, datanya yang disiap sudah dirubah. Yang jelas harus diganti dengan nomor yang biasanya kan pakai 081 sekian, harus diganti pakai 62 tanpa plus ya. 62 berapa gitu ya, 6281 sekian. Itu standarnya itu dulu. Nah, kalau memang sudah, dan itu pakai yang aktif ya, nomor WA yang aktif, bukan nomor yang tanpa nggak ada WA-nya ya. Itu kalau memang nanti masih bermasalah, sampaikan lagi ke kami, nanti akan kita bantu untuk ke TIK. Gitu ya, Fadilah ya. Iya. Terima kasih untuk penjelasannya Pak Yohanes Casmadi. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari D3 1A atas nama Indah Cahya Suryani. Ya, mungkin 3 lagi aja ya. Yang terakhir ya 3 ini ya. Assalamualaikum Pak, Bu. Mohon masuk, mohon izin. Ya, silakan. Siapa ini? Indah, Pak. Indah, oh iya Indah. Silakan Indah. Saya mau bertanya, tadi kan kalau D4 akuntansi itu kalau internship-nya 2 kali, dia kan ada yang pertama nanti di UMKM, kemudian yang kedua di TBK. Kalau D3 akuntansi kan internship-nya cuma 1 kali, itu perusahaannya yang gimana ya Pak? Oke, Indah ya. Jadi untuk D3 itu internship itu di semester 5 nanti ya. Semester 6. Di semester 6 itu kegiatan tidak ada perkuliahan, nanti adik-adik hanya internship, kemudian tugas akhir ya. Untuk perusahaan ya, perusahaan tidak kita batasi apakah di perusahaan besar atau di perusahaan kecil, tapi memang lebih baik perusahaan yang ya bebas ya, bebas, tetapi yang jelas nanti harus ada laporan kan. Jadi jangan juga perusahaan yang kecil banget. Nah, tapi ada juga perusahaan, biasanya kalau perusahaan yang udah terlalu besar itu malah
tujuan dari internship itu tidak kena ya. Kalau perusahaan sudah terlalu besar itu biasanya sudah semua by system ya. Kalian itu lebih banyak nanti hanya mengetahui hanya satu bidang, satu bagian ya. Lebih baik memang di perusahaan yang memang nanti kalian bisa dipindah, artinya di bagian apa gitu ya. Jadi bisa lebih paham ya. Tapi nanti memang lebih jelasnya pada saat semester 6 nanti kami jelaskan lagi. Dan juga ada perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan. Nanti kami bisa mencarikan perusahaan-perusahaan yang biasanya membutuhkan untuk mahasiswa magang atau internship. Bisa di Jakarta, bisa di Bandung. Ya. Banyak perusahaan yang kerjasama dengan kampus ya, yang membutuhkan mahasiswa magang. Ya. Nanti detailnya di semester 6 nih ya. Tapi perusahaannya bebas, tapi jangan juga perusahaan yang kecil, misalnya warung itu ya nggak boleh, nggak bisa ya. Itu nanti ada, itu untuk kegiatan seperti itu nanti kalian ada proyek 1 di semester 2 nanti kalian mendapat proyek 1 dan juga ada proyek 2. Nah nanti itu sebagai ajang untuk menguji kemampuan kalian menyelesaikan permasalahan akuntansi. Proyek 1 itu di perusahaan yang masih UMKM, proyek 2 nanti sudah perusahaan yang sudah lebih besar. Nanti yang ketiga adalah PKL atau internship. Itu ya, Indah. Ya, Pak, mohon maaf ada pertanyaan lagi, Pak. Iya, Indah. Kamu bahasa Jawanya medok dari mana ini? Dari Pacitan, Pak. Oh, ya, Pak? pantesan. Nggak jauh, Pak, mau Pacas. Jauh, Pak. Jauh ya. Iya Pak, yang kedua kan saya pernah baca di web Poltekpos itu kalau lulusan dari Poltekpos itu 75 atau berapa gitu ada yang diterima di PT Pos gitu ya Pak. Iya, ya. Yang sisanya itu gimana ya Pak? Misal dia itu nggak diterima di PT Pos, itu ada penyaluran sendiri atau gimana ya Pak? Oh iya iya. Kalau nanti lulus ya wisuda biasanya ada namanya memang seleksi PT Pos itu yang IPK-nya di atas 3 ya. Dia punya hak untuk ikut seleksi di PT Pos. Memang selama ini antara 60 sampai 75 tergantung dari seleksi ya. Namanya juga ikut seleksi pasti ada yang gagal, ada yang berhasil ya. Terus sisanya gimana? Ya sisanya biasanya kami menggunakan namanya job street ya atau bursa kerja ya. Bursa kerja nanti dikoordinir oleh Wadir 3 biasanya. Nanti ada perusahaan-perusahaan yang memang membuka peluang untuk peluang untuk membuka lamaran untuk mahasiswa ya. Atau enggak nanti biasanya dosen atau itu punya link atau kakak tingkat biasanya kalau ada lowongan di perusahaannya biasanya menghubungi prodi ya. Pak, kami butuh staf akuntansi, ada nggak adik-adik tingkat yang mau masuk? Nah, biasanya seperti itu ya. Jadi bisa artinya dunia tidak hanya di PT Pos ya, PT Pos dan perusahaannya ya. Banyak perusahaan yang memang terbuka luas untuk akuntansi, apalagi tadi Bu Rima sudah menjelaskan apapun perusahaannya pasti akuntansi itu ada di situ ya. Itu Indah ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih untuk penjelasannya Bapak Jakas dan terima kasih juga untuk pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir dari D4. Kami persilakan. Izin bertanya Pak, kan kalau ada pembelajaran yang tidak dimengerti seperti praktikum, apakah akan adanya konferensi virtual atau hanya ditanyakan kepada dosen langsung? Terima kasih Pak. Bu Rima ya, D4 Bu. Boleh. Tidak mengerti di kelas gitu maksudnya apa gimana? Coba bisa diulang lagi? Iya. Ini putus-putus. Gimana? Jika ada yang tidak dimengerti seperti praktikum, gimana Bu? Oh gitu, oke begini. Nanti pada saat perkuliahan itu kan kalian akan buat grup. Nah grup itu dibuat untuk absensi iteng, ya. Tasya yang bertanya ya. Nah jadi nanti di dalam grup itu isinya mahasiswa dengan dosen. Nah, di dalam grup itu harus ada juga mahasiswa, dosen, dan iteng.
ITENG itu adalah robot atau kecerdasan buatan yang dibuat oleh IT Politeknik POS. Nah, apa tugasnya ITENG? Tugasnya ITENG itu adalah untuk merekap absensi dan keaktifan kalian di kelas dengan cara mengcapture atau mengambil data keaktifan kalian di WA group itu. Jadi di dalam WA group itu ada mahasiswa satu kelas, ada dosen, dan ada ITENG. ITENG itu di dalam WA itu kerjanya adalah merecord komunikasi kalian dengan dosen. Jadi tentu saja keaktifan mahasiswa itu akan terrecord oleh ITENG yang nanti secara otomatis menjadikan mahasiswa itu terdaftar di absen perkuliahan pada hari itu. Makanya tadi Pak Cas sudah menyampaikan, kalian itu harus aktif di kelas, minimal bertanya, minimal menjawab dosen gitu ya. Nah, itu langsung terrecord oleh ITENG, jadi nanti di akhir perkuliahan oleh ITENG akan muncul nama-nama anak yang hadir secara otomatis. Jadi kalian nggak usah nulis, saya Tasya NPM sekian, hadir di kelas ini. Itu nggak perlu. Nanti nama kalian udah langsung muncul dari ITENG, karena itu secara otomatis muncul dari keaktifan kalian di WA tersebut. Nah, sehingga apabila pada saat penyampaian, baik via Zoom, via WA Group, atau Google Classroom, kalian tidak mengerti, saatnya di situ kalian untuk bertanya langsung kepada dosen. Nah, jadi sekarang perkuliahannya kan sistemnya begini. Pertama, kuliah dibuka, kalian absen via ITENG. Kemudian dosen akan memberikan link alamat Zoom. Sekarang itu kita diwajibkan untuk perkuliahan melalui Zoom. Nah, nanti setelah dosen men-share kepada kalian link alamat Zoom-nya, kalian kan masuk tuh. Ya, masuk kan? Sehingga di kelas itu sudah ada dosennya dan mahasiswa. Dosen di Zoom itu menyampaikan perkuliahan seperti ini, tatap muka. Nah, kalau pada saat di akhir Zoom kalian tidak sempat bertanya, itu bisa dilanjut di dalam WA grupnya. Ngerti ya? Jadi kalau ada yang nggak ngerti, bisa bertanyanya di Zoom atau beres Zoom. Karena Zoom itu kan kita cuma 40 menit. Jadi 40 menit itu udah beres. Jadi pertama itu kalian absen ITENG, masuk ke Zoom selama 40 menit, udah gitu berhenti Zoom-nya. Nah, kalau kalian mata kuliahnya lebih dari 3 SKS, nanti Zoom yang kedua dilanjut lagi. Jadi kalau mata kuliah kaliannya itu lebih dari 3 SKS, nanti nge-Zoom-nya 2 kali. Tapi kalau mata kuliahnya 2 SKS, nge-Zoom-nya cuma 1 kali. Nah, silahkan gunakan, manfaatkan waktunya di Zoom dan juga di grup WA. Kalau masih nggak ngerti, masih malu bertanya gitu, walaupun malu bertanya sesat di jalan, malu di antara teman-teman kalian nanya-nanya terus, boleh via japri ke dosen yang bersangkutan, jangan malu ya. Karena sekarang kan kita kondisinya online, japri aja dosennya. Bu, saya malu nanya di grup, takut diketawain sama teman-teman, jadi saya nanyanya via japri. Silakan, dosen mah senang aja ya. Gitu. Jadi mungkin takutnya nggak tahu japri Bu, itu PC ya bahasa sekarang ya? Bu. Maaf ya, apa? Personal kontak. Personal kontak Bu. Personal kontak ya, maksudnya japri via itu zaman dulu jalur pribadi dulu ya. Sekarang maaf, apa? Beda angkatan. PC Pak. PC. Oh. PC. DM direct message juga bisa ya. Ya maksudnya IG kalian IG bisa berhubungan secara personal langsung ya, kontak dosennya secara personal, bisa via WA, via SMS, terserah lah gitu. Jadi silakan bisa bertanya. Kalau misalkan lagi offline, kalian gak usah takut, datangin aja ke prodi. Kita kan sekarang bicara semester ini kan online. Nah, nanti kalau offline, kalian datengin aja, janjian sama dosennya di prodi. Tungguin dosennya datang. Jadi nanti kalau kalian sudah offline, kalian harus datang tuh ke prodi pengenalan nih. Di mana misalkan, oh Pak Jaka duduknya di sini. Oh Teh Ool duduknya di sini gitu ya. Oh ini prodi D3, oh ini prodi D4. Nanti kalian akan adalah pengenalan kampus lebih jauh lagi ya. Sehingga kalau ada apa-apa, lebih mudah mencari dosen. Ya. Itu ya, jelas nggak kira-kira Tasya? Tapi mau bertanya satu lagi, Bu. Kenapa? Kalau nilai kurang dalam mata kuliah, apakah bisa untuk tambahan atau bagaimana, Bu? Begini, kita ini di dalam sistem penilaian menggunakan sistem namanya SIAP.
Ya, jadi itu adalah aplikasi di dalam aplikasi. Jadi aplikasi itu dari perwalian, nilai, semua kita menggunakan Siap. Nah, salah satunya nilai. Di dalam nilai itu kita ada bobot. Untuk nilai akhir itu ada terbagi atas beberapa bobot, diantaranya absensi, tugas, UTS, dan UAS. Ya, nah itu nanti pembagian persentasenya kita punya standar. Nah nanti itu diserahkan kepada dosen-dosen pengampu. Kamu kurangnya di mana dulu? Kalau kurang di tugas, biasanya dosen yang bersangkutan minta ditambah tugas. Tetapi kalau kurangnya di UTS dan UAS, untuk remedial UTS UAS itu kita biasanya tidak ada. Ya, jadi jadwal remedial UTS UAS itu kita tidak ada. Jadi kalau kalian misalkan merasa masih belum mengerti, sudah mendekati UTS UAS, biasanya dosen yang bersangkutan sebelum UTS UAS itu melaksanakan kuis. Kuis itu seperti kisi-kisi dari soal UTS UAS. Nah, nanti jadi kalau kalian udah dapat kuis, bisa pelajari tuh. Biasanya kalau kuis itu nggak jauh tuh soal-soalnya untuk soal UTS dan UAS. Nah, walaupun begini, penilaian itu dikembalikan kepada masing-masing dosen pengampu. Jadi nilai itu adalah hak penuh, otoriti penuh dari masing-masing dosen pengampu. Jadi masing-masing dosen pengampu itu punya kebijakan sendiri, aturan sendiri. Jadi kalau kamu punya masalah nilai nih di mata kuliah pengantar akuntansi, silakan komunikasinya sama dosen pengantar akuntansi, ya. Kamu ada masalah nilai di pengantar logistik, ya nanti diskusikannya, tanyakan saya harus seperti apa, bagaimana dengan dosen pengantar logistik. Gitu. Jadi semuanya kalau misalkan ada kekurangan nilai, tugas, ditanyakan ke dosen pengampunya masing-masing karena masing-masing punya kebijakan. Prodi tidak punya wewenang untuk mengutak-ngatik nilai, semua dikembalikan kepada dosen pengampunya. Itu hak otoriti penuh dosennya. Untuk menentukan persentase pun kita ada standar, tapi dikembalikan lagi kepada dosen. Nah, kalau untuk UTS UAS remedial itu secara tertulis kita tidak ada. Jadi pokoknya kalau kamu ngerasa nilai kurang apapun, komunikasikanlah dengan dosen. Nanti dosennya BS yang akan memberikan solusi, gitu ya. Oke, ada lagi? Ya, jelas ya Tasya? Oke. Oh iya begini, kita ini kan waktu offline itu ada KSM. Ini nggak tuh nih sekarang himpunan kalau online ada KSM nggak ya? Ada Bu, ada. Ada nggak? Ada. Oh ada. Nah ya jadi share juga saya di sini. Jadi begini, untuk teman-teman maba, ini kan mungkin ada yang waktu kemarin SMA-nya dari IPA ya mungkin ya. Ada jurusannya kan IPA IPS sekarang ya. Ada yang dari jurusan IPA gitu, mungkin blank banget nih akuntansi seperti apa. Ataupun mungkin yang IPS tapi sudah lupa akuntansi seperti apa. Nah nanti kita ada yang namanya KSM. KSM itu seperti kelompok belajar. Jadi nanti akan ada dibuat oleh kakak-kakak himpunan berupa kelompok belajar yang isinya adalah pendalaman dari materi pengantar akuntansi. Jadi nanti kalau kalian bingung di kelas bisa tanya ke kakak-kakak kelas kalian. Nanti dibuatkan seperti grup kelompok belajar. Nanti tutornya kakak kelas. Ya, jadi kalian jangan aduh malu sama dosen, bisa nanya kakak kelas dulu. Kalau kakak kelas mentok baru bisa nanya ke dosennya. Nanti ada KSM. Ya, nanti untuk detailnya nanti himpunan yang share lah. Ya, khusus kelompok belajar bagi mahasiswa baru untuk pengenalan materi pengantar akuntansi. Ya, jelas ya Tasya? Jelas, Bu. Silakan MC dilanjut. Oke, terima kasih untuk penjelasannya Ibu Rima, dan mungkin sesi tanya jawab kali ini kita akhiri karena kita akan jeda sholat dulu, dan karena sesi tanya jawab sudah selesai, kami memperkenalkan untuk dosen dan Kaprodi boleh untuk meninggalkan Zoom ini. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu dosen dan Kaprodi D3 dan D4 akuntansi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, dadah semua ya. Terima kasih, izin Terima keluar. kasih buat semuanya ya. Ya, terima kasih ya. Silakan mabanya jangan keluar ya, karena acara berikutnya ini dilanjut oleh kakak-kakak himpunan ya. Iya. Silakan ada pertanyaan lebih lanjut lagi bisa dilanjut ke kakak-kakak himpunan untuk teknisnya ya. Terima kasih semuanya, kami izin duluan ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, terima kasih ya Dedek semua. Terima kasih. Makasih Bu, makasih Pak. Mohon izin labnya. Terima kasih Pak. Bu. Semua izin Pak, Bu. Pak, Bu.
Halo guys. Oke, dikarenakan sudah jamnya sholat, jadi kita Sebentar, akan sebentar. minta. Iya, Pak. Kita ambil foto dulu ya. Oh iya, iya. Oh Nanti iya, Pak. nunggu dosen-dosennya dulu ya. Oke, Jadi Pak. jangan pada kemana-mana dulu, kita foto bareng dulu, oke? Oke, Pak. Tunggu sebentar, sambil diarahkan aja sama himpunannya. Sambil nunggu dosen yang lain. Untuk semuanya kameranya boleh ini ya, diaktifin lagi. Bentar ya, kita tunggu dosennya masuk lagi. Udah siap buat foto ini. Jadi foto-fotonya? Jadi sambil nunggu Pak, ada dosen dulu yang dipanggil kembali Pak. Oke, saya nggak dimatikan laptopnya. Jadi pakai HP. Gak apa Pak. Gak apa-apa. Kami sebentar ya teman-temannya sambil menunggu dosen Ya, lain. sama saya juga pakai handphone jadinya. Ya. Asal jangan sambil nyetir, Bu. Enggak, masih di rumah. Udah Bu ya? Pak Rizal udah? Udah semua Bu? Udah ya, siap ya? D3 udah pada masuk itu Pak Jaka? Ya, D3-nya. D3 sebentar. Bu Pipit ada nggak? Oh masih belum masuk?
Udah. Pak Cahaya sudah ada. Butia ada. Budiana, Buriani mungkin ya, Bu ya? Apa ya? Ya, Buriani, Pak. Bu Christine belum ada ya, Bu Christine. Oke. Tinggal Bu Riani paling Pak sama Bu Christine. Bu Riani kayaknya nggak ikut, Pak. Mungkin ya ikut. Nyusui dulu, Pak. Oh iya ya, menyusui. Bu Ade Pipit. Harusnya Bu Pipit. Nggak ada, kemana Bu Pipit? Salah masuk ruangan kali. Bu Pipit salah masuk ruangan. Ya. Masalahnya dengan Teh Aning nggak muncul itu. Nah, muncul. Sip. Bisa ya? Mungkin kita mulai aja ya. Pak Cas izin nih mulai. Oke, teman-teman, Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa, teman-teman himpunan, Bapak Ibu dosen, mungkin saya akan coba langsung aja. Jadi mungkin bersiap dulu kurang lebih sekitar 1 menit ya untuk difoto, dan record juga nanti akan terus berjalan. Oke, kita mulai dari sekarang. Oke, baru 2. Tiga. Oke. Yang keempat. Oke, sebentar, 1 lagi ya. Hampir semua terbuka ya, alhamdulillah. Oke, siap. Sudah Pak Jaka. Terima kasih Bapak Ibu dosen atas waktunya dipanggil kembali. Terima kasih himpunan, dan terima kasih pada mahasiswa baru. Silakan kembalikan lagi. Silakan, terima kasih Bapak Ibu. Nuhun, bisa dipersilakan untuk live kembali. Terima kasih Bapak Ibu. Saya izin. Oke, udah semua ya? Jam berapa kamu naik? Udah sholat kan? Yuk istirahat, sholat dulu. Jadi kita sholat dulu ya, selama waktunya 10 menit. Jangan ada yang live. Jangan ada yang live dari Zoom ya. Jadi biarin aja. Kalau mau matiin video saat ini boleh. Tapi nanti nyalain lagi ya. 10 menit ya. Punten. Iya. Mau nanya, buat yang nggak sholat itu stay di sini aja atau gimana? Boleh Ya, istirahat 10 menit. 10 menit. Nuhun. Ya, sama-sama. Minum dulu, guys. Oke lah Betsy. Lapar. Teh, guys. Betsy gugup nggak? Ya Allah, pantatku tepes anjir.